Dan saya sangat yakin bahwa 20 hingga 30 tahun ke depan, ternyata hal inilah baru jawaban yang sangat-sangat kompleks yang saya perlukan selama ini, guys. Apapun yang terkait tentang Malaysia, yang harus dilakukan Indonesia, yang tentunya wajib meniru negara-negara maju seperti negara Malaysia. Nah, di sini saya berpikir, guys, telah menjadi jawaban yang selama ini saya pertanyakan, guys. Saya pertanyakan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang, selamat berkunjung kembali ke channel ini. Halo guys, hari ini kita bertemu lagi ya. Dan apa kabar Anda semua di sana? Tentunya saya selalu berharap dan mendoakan semoga kita semuanya dalam keadaan baik-baik saja, agar yang sakit lekas dapat disembuhkan dan yang sehat agar tetap dapat menjaga kesehatannya, staminanya dengan cara berolahraga secara teratur, dan semoga juga segala macam aktivitas kita diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Oke guys, di sini ada pembahasan terbaru lainnya terkait tentang hal apa itu guys. Yaitu diceritakan kisah tentang guru, atau biasa disebut cikgu ya, di Malaysia disebut cikgu, di Indonesia disebut guru. Yang guru ini guys asal Indonesia, sudah lama mengabdi di negara Malaysia. Nah, saya sudah memberikan kisi-kisi kepada Anda semua. Mungkin Anda sudah mengetahui ya guys ya tentang siapakah cikgu ini ya. Nah, jadi dia di sini diceritakan karena sudah lama di Malaysia, cikgu ini ada sedikit memberikan kritik, guys. Nah, ini guys, ini cikgu ini memberikan kritik, kita garis bawah ya, kritikan ya untuk membangun negerinya, yaitu adalah Indonesia. Nah, di sini dia mengaku ada sesuatu hal yang harus dilakukan Indonesia, yang tentunya wajib meniru negara-negara maju seperti negara Malaysia. Nah, di sini saya berpikir, guys, hal apa yang dimaksud oleh cikgu ini? Ada sesuatu hal yang harus ya, Indonesia harus wajib untuk meniru negara-negara maju seperti negara Malaysia yang telah Malaysia buat guna 20 hingga 30 tahun ke depan. Nah, ini jadi pemikiran saya guys, bahwa ada sesuatu hal yang harus ditiru dari negara Malaysia untuk kemajuan negara Indonesia. Hal apa itu? Nanti akan kita kupas pada video ini dan langsung disampaikan oleh cikgu asal Indonesia ini guys ya. Oke, sebelum lanjut, silakan kalian dukung dulu channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi bell, like-nya jangan lupa agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan langsung saja guys, kita akan mereaksi tersebut, sesuatu hal yang telah dibangun dari negeri Malaysia yang harus ditiru oleh negara Indonesia versi cikgu ini guys. Kita reaksi, jom. Kopi 10 tahun yang lalu. Kita nggak akan bisa memilih pemimpin yang hebat kalau diri kita sendiri tidak berubah. Biasakan nonton sampai habis. Assalamualaikum. Sejauh Waalaikumsalam. pengamatan saya selama ini, bagaimana Indonesia membangun dan bagaimana negara maju membangun. Apa bedanya? Kalau negara-negara maju, kalau melakukan pembangunan, itu biasanya untuk mencukupi keperluan 5 atau 10 bahkan 20 tahun ke depan. Contohnya di negara yang saat ini saya tinggali aja, Malaysia. Di Malaysia, selama pengamatan saya, dalam melakukan pembangunan, Malaysia itu selalu sudah memperkirakan 5 atau 10 tahun yang akan datang perlu apa. Contoh, kalau membuat jalan misalnya, jalan raya, jalan tol atau disebut lebuh raya itu ya, Malaysia sudah menghitung dalam 10 tahun ke depan jumlah penduduknya berapa, jumlah kendaraan berapa, sehingga memerlukan jalan sepanjang berapa kilometer, lebarnya berapa. Itu sudah diperkirakan. Mau membangun misalnya pusat pemerintahan yang bernama Putrajaya, yang sudah pernah ke Malaysia pasti tahu dong bagaimana model gedungnya, jalan rayanya, itu sudah melompat berapa tahun ke depan. Sehingga 10 tahun atau 20 tahun ke depan, bangunan itu, landscape itu nggak ketinggalan zaman. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Kalau di Indonesia ini
menurut pengamatan saya, justru bahwa pembangunan yang dilakukan di Indonesia itu baru untuk mencukupi 10 tahun yang lalu. Maknanya, pembangunan di negara Indonesia itu sudah ketinggalan. Contoh, membangun jalan raya. Pembangunan jalan raya sudah sangat tidak seimbang dengan pembangunan industri dan perumahan. Juga apalagi kalau dibandingkan dengan jumlah kendaraan. Program pemerintah mengadakan mobil murah, tapi tidak diimbangi dengan membangun jalan raya dan lain sebagainya. Ledakan penduduk tidak diimbangi dengan fasilitas umum lainnya. Nah, di era Pak Jokowi mulai itu melakukan perubahan dengan melakukan pembangunan infrastruktur besar-besaran. Tol ribuan kilometer, pelabuhan laut, airport, tempat-tempat fasilitas rekreasi, pariwisata, lalu kemudian kereta api, baik kereta api biasa yang semakin lama semakin berkualitas, relnya semakin panjang. Nah, sekarang ada pembangunan kereta cepat. Pembangunan infrastruktur ini yang dibangun oleh Pak Jokowi, ini untuk mencukupi 10 tahun yang lalu. Sedikit saja Pak Jokowi itu sebenarnya melompat dari kebutuhan sekarang. Walaupun kalau dihitung dari kebutuhan 10 tahun yang lalu, lompatannya sudah sangat jauh. Belum lagi berani melakukan hilirisasi, berani menentang Uni Eropa, berani melawan Singapura. Itu adalah lompatan-lompatan yang dilakukan oleh pemerintah sekarang, yang sebenarnya itu harus dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Pertanyaannya, kenapa pemerintah-pemerintah yang lalu nggak bisa melakukan? Nggak bisa, nggak mau, nggak berani, itu perlu dijawab. Yang saya heran, ketika pemerintah melakukan pembangunan, kritikan-kritikan hebat, hinaan cacian, luar biasa. Kalau sekedar mahasiswa mencaci, itu biasa. Tapi yang melakukan hinaan, cacian, kritikan yang pedas justru dilakukan oleh seorang profesor, doktor, ya. Saya jadi heran. Entah itu tol nggak ada manfaatnya untuk rakyat miskin, tol uangnya percuma, uangnya hutang, kereta api tidak akan menguntungkan, dan lain sebagainya. Terlepas dari Anda suka atau tidak suka, terlepas dari Anda mendukung atau tidak mendukung kepada Pak Jokowi, seharusnya kita mendukung programnya. Lupakan sentimen politik. Kita dukung pemerintah. Itu yang diperlukan untuk maju. Kita nggak akan bisa memilih pemimpin yang hebat kalau diri kita sendiri tidak berubah. Bagaimana? Setuju atau tidak? Tepuk dada, tanya selera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, demikian tadi baru saja kita saksikan ya bagaimana sebuah kritikan dari abang ini ya untuk perkembangan kemajuan negara Indonesia ya guys ya. Nah ini guys, jika hal itu benar ya, kita patutlah untuk mengakuinya ya. Apapun hal yang benar, termasuk kemajuan dan juga proyek-proyek untuk mengembangkan negara Malaysia, terutama di Kuala Lumpur, itu memikirkan bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk bagaimana 10 hingga 20 tahun ke depan proyek itu akan masih bisa digunakan, dimanfaatkan oleh masyarakat luas guys ya. Nah ini ternyata telah menjadi jawaban yang selama ini saya pertanyakan guys. Saya pertanyakan apa? Bahwa kenapa bangunan-bangunan di Malaysia itu tidak ketinggalan zaman. Nah, ini jawabannya tepat yang telah diberikan oleh abang ini langsung ya. Kita lihat bahwa gedung Twin Tower, walaupun sudah dari puluhan tahun, tapi hingga hari ini tidak ketinggalan zaman. Ternyata jawabannya ada di sini guys. Ya, semua aspek itu difikirkan, dirancang, direncanakan. Itu saat pembangunannya berfungsi agar tidak ketinggalan zaman puluhan tahun ke depan, termasuk highway dan juga lebuh raya, apapun itu jalan raya yang ada di Malaysia, termasuk yang ada di kampung-kampung ya, itu sudah
sangat memenuhi standar untuk berlalu lintas. Bahwa saya sudah pernah ke Malaysia, saya melihat langsung dengan mata kepala saya sendiri, jalannya begitu luas, begitu aman dan nyaman untuk berkendara ya guys ya. Itu adalah salah satu contoh untuk diikuti, bukan hanya negara Indonesia saja guys, namun negara-negara yang ingin maju juga patutlah untuk meniru hal tersebut ya. Dan ada beberapa gedung-gedung pencakar langit yang di Malaysia ya, contoh Merdeka 118. Kita lihat bagaimana konsepnya sangat modern, dan saya sangat yakin bahwa 20 hingga 30 tahun ke depan gedung itu juga tidak akan pernah ketinggalan zaman ya. Kita lihat ya, ternyata hal inilah baru jawaban yang sangat kompleks yang saya perlukan selama ini guys. Apapun yang terkait tentang Malaysia, termasuk terkait tentang pembangunan yang ada di sana, ternyata memang sudah dirancang, difikirkan, diperhitungkan dengan matang hingga manfaatnya masih bisa dirasakan hingga anak cucu ya guys ya, 20 hingga 30 tahun ke depan. Dan patutlah untuk negara kita, negara-negara yang membutuhkan kemajuan harus meniru hal itu guys. Untuk apa? Untuk kemajuan bersama ya, agar negara kita tidak terlalu jauh tertinggal ya dengan negara-negara maju lainnya, seperti juga Singapura ya, dan juga Australia. Mereka sudah menerapkan hal tersebut ya, tidak terkecuali dengan Malaysia. Dan kita juga harus mendukung proyek-proyek dari presiden kita itu Pak Jokowi untuk meningkatkan kualitas atau juga membangun proyek infrastruktur yang ada. Dan saya juga berharap semoga nanti di Februari ya, tanggal 14 ya, pemilu di sana, pergantian penguasa atau juga pimpinan dari negara Republik Indonesia, yaitu adalah pergantian presiden di bulan Februari besok. Semoga presiden yang akan datang ini bisa meneruskan cita-cita dan juga harapan Pak Jokowi ini untuk meningkatkan kualitas seluruh aspek yang ada di Indonesia, termasuk infrastruktur dan juga perekonomian. Oke guys, demikian tadi video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan aku mohon undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, karena aku juga hanya manusia biasa yang tak luput dari dosa. Dan aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.